warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Tanu ya, owner Antah Berantah Garden, saya tuh Bekasi. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022, di Antah Berantah Garden diadakan edukasi tentang tanaman anggur ya, khususnya buat para anggota resmi ABK. Ini edukasi yang kedua ya, yang dilaksanakan di Anggur Bekasi Komunitas. Kebetulan tempat acara di Antah Berantah Garden. Semoga kawan-kawan nanti yang datang ataupun panitia yang datang bisa berpartisipasi, men-share ilmunya, baik dari media tanam ataupun sampai pembuahan anggur. Tapi pada tema hari ini sebenarnya khusus untuk pemangkasan pembuahan. Tapi pada prakteknya nanti akan melebar ke semua ilmu-ilmu yang pengen di-share nanti. Semoga Anggur Bekasi Komunitas semakin maju, semakin jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Heri, pemilik Tung Anggur. Yang saya hormati Ketua ABK Bapak Asep. Yang saya hormati pembina kita Om Ipul. Yang saya hormati Om Tanu selaku tuan rumah sekaligus owner dari Antah Berantah Garden. Dan yang saya hormati semua pengurus ABK dan yang saya hormati semua tamu undangan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini di acara pendidikan Anggur Bekasi Komunitas. Selawat beserta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke materi pemangkasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rudi atau akun saya Rudi Lodok. Kalau Pam, saya Rudinya ya, karena saya masih supplier dari Om itu. Saya di kepengurusan ABK sebagai seksi edukasi ya. Makanya sebenarnya saya di sini grogi banget ya, beda sama youtuber yang lain. Saya biasa di belakang layar dan sekarang saya harus memenuhi kewajiban saya sebagai tim edukasi gitu. Mohon maaf sebelumnya kalau saya penyampaiannya kurang bagus atau materi yang saya berikan kurang baik, saya minta maaf sebelumnya. Sebelum masuk ke materi pemangkasan ya, saya ingin mengingatkan kembali untuk masalah percabangan. Karena kalau percabangan kita belum paham, maka pemangkasan kita pun akan salah atau mungkin akan bingung di batang mana kita harus melakukan pemangkasan. Apa itu percabangan? Percabangan adalah pembentukan cabang berdasarkan fungsinya. Yang pertama primer, batang utama, sekunder, batang kedua atau tempat tumbuhnya tersier ya. Dan yang ketiga tersier itu adalah tempat pembuangan. Jadi kalau kita sudah tahu primer, sekunder, tersier, kita sudah tahu juga di mana kita melakukan pemangkasan gitu. Dan poin yang kedua yaitu apa tujuan pemangkasan kita? Apakah itu pembuahan atau pembentukan tajuk? Karena kalau berbicara masalah pembentukan tajuk sama pembuahan, kita berbicara dari masalah bibit ya. Bibit 0 sampai 4 bulan itu tajuk belum terbentuk. Maka dari awal sebelum kita tanam, kita harus punya konsep nih. Kita mau sistem tralis atau sistem tampara dan single cordon atau double cordon. Itu perlu dicatat karena kalau kita nanam tanpa konsep, ketika si pohon tumbuh kita liarin, nggak kita bentuk, nanti pembentukan tajuk juga
kita akan bingung gitu kan. Tapi ketika kita udah punya konsep, kita dari punya bibit, kita udah bahas, kita gambar, oh primer ke sini, tersier ke sini, sekunder ke sini, tersier ke sini kan. Itu seiring tumbuhnya pohon, kita akan selalu membentuk ke pohon tuh. Mana di sebelah sana ya, contoh pot gitu kan, itu kan sistem teralis dengan single border. Itu awal pembentukannya biasanya kita lakukan, atau saya pribadi lakukan, ketika nanam, saya akan tanam lurus sekitar tinggi 1 meter atau bahkan lebih, dengan catatan si batang belum mengayu gitu kan. Nah ketika sudah mulai mengayu, kita langsung dibentuk L gitu kan, dibentuk L, bentuk. Dan kalau mau melakukan pembentukan tersier, itu boleh dari tunas air ataupun bud. Karena itu sering banyak pertanyaan ya, masalah bagusan mana tersier, dari bud atau dari tunas air. Sebenarnya semuanya bagus, cuman kita lihat tunas air yang kita maksud itu sehat atau enggak, subur atau enggak. Bukan kalau seandainya kurang sehat atau kurang subur, jangan dipaksakan. Tapi kalau subur sehat, oke, kita lakukan dengan tunas air gitu kan, biar nggak banyak proses gitu kan. Karena kalau seandainya kita menumbuhkan bud, minimal 3 bulan itu kita setelah primer terbentuk, sekunder terbentuk, jangan kalau kita udah mentok, jangan langsung dipotong. Kalau saya pribadi ya, ketika udah L, untuk sini saya biasanya di apa saya langsung aja ya. Nah. Tolong pengurus masa peserta ini. Ya halo. Permisi ya. Pengurus ya, pengurus. Pengurus. Oke. Saya lanjut ya. Kita kan tadi baru kebentuk primer sama sekunder dengan panjang dari primer ke sana, terus balik lagi ke sini kan ya. Anggap aja ini masih sekunder terusan dan ini belum tumbuh. Nah, kalau saya biasa lakukan supaya ketika pembentukan lanjut langsung buah atau buah bonus, saya biasanya akan memelihara sisa dari sekunder itu biarkan 1 sampai 1,5 meter sampai menunggu si batang ini mulai mengayu atau warna coklat dan dengan ukuran minimal sebesar pensil. Kalau lebih besar lebih bagus. Dan yang paling perlu diingat ya untuk masalah penumbuhan tunas, gimana sih caranya tumbuh tunas itu biar serentak, biar bagus gitu kan ya. Kuncinya adalah di penyemprotan sama pemupukan. Jangan terlalu terpaku sama daun. Batang, bud itu kita harus jadi tujuan utama juga, karena pembuahan itu di bagian bud. Jadi kita harus fokuskan si bud yang mau kita buahkan itu selalu sehat, jangan sampai ada kena jamur gitu. Nah, setelah penyemprotan itu harus semua kena gitu. Nah, ketika si batang udah mulai kayu dan bud sehat semua, batang sehat, pertumbuhan normal dengan ukuran minimal pensil, eksekusi. Potong di sini, tunas air, buang semua deh. Itu ya. Kalau seandainya mau pengen langsung bonus dengan bagaimana tersier atau tunas air yang kurang bagus gitu kan ya. Atau ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang bagus, jelek. Kan kalau udah saya kayak gitu karakternya ya. Jarang yang bisa bagus semua kecuali memang pohon itu sangat sehat dan subur. Nah, dengan catatan sebelum kita melakukan pemangkasan minimal pupuk generatif itu 2 kali atau 3 kali masuk gitu ya, minimalnya itu ya. Insya Allah ketika dipotong tumbuh tersier itu biasanya bawa bonus dengan varian yang standar minimal ya, yang jenjang misalnya Jupiter, dari konur, bison dan lain-lain lah yang kembang berbuah ya. Beda ceritanya dengan varian-varian yang agak susah gitu ya. Kita berbicara di sini dengan
contoh Jupiter ya. Nah, ketika konsep itu kita udah terbentuk dengan primer, sekunder, dan tersier, kita bisa menschedulkan pemangkasan pembuahan ya. Karena tadi sebenarnya mah yang awal itu pemangkasan pembentukan tajuk, dengan setelah buah bonus ataupun enggak itu jangan, mohon untuk yang pohon baru bawa bonus jangan dipaksakan untuk bawa buah terlalu banyak gitu ya, karena resiko si tersier ini dia akan tumbuhnya kurang bagus. Nah, dia akan lebih fokus ngisi nutrisi, sedangkan pucuknya itu kecil. Iya, yang harusnya bisa sehat kayak gini biasanya kayak gini di atas setelah buahnya gitu ya. Itu sering terjadi, dan malah resiko di pembuahan berikutnya yang kita sulit gitu kan. Karena yang awalnya kita cuma pembentukan tajuk, habis pembentukan tajuk dischedulekan ulang untuk generatif, baru pembuahan ya kan. Tapi karena kita paksakan berbuah lebat, gendong buah yang banyak dengan usia yang dini gitu kan, malah kita kerepotan di nantinya gitu. Nah, untuk masalah pembentukan, saya udah share ya di grup resmi pupuk generatif dan vegetatif dan generatif gitu ya. Di situ bisa dilihat, cuman kita biasanya terpacu sama pupuk happy ya, yang HP, kayak tiga putih, boron sama magnesium sulfat, konsen sama magnesium sulfat gitu ya. Karena sering kejadian daun kurang sehat gitu. Kalau daun kurang sehat biasanya bukannya hijau pekat, tapi hijaunya kekuningan dengan warna-warnanya agak itu biasanya magnesium sulfat kurang sehat. Makanya usahakan selalu diberikan. Berikutnya, setelah kita melakukan sebelum memangkas saja. Setelah pupuk itu masuk, pupuk generatif, untuk mencari maksimal, kita bukan cuma sebar buah ya, kita pasti intinya maksimal ya kan. Kita harus tega dalam artian memberanikan diri untuk melakukan stres air. Biasanya yang udah saya amati dan udah saya gitu ya, minimalnya itu 14 hari atau lebih, bahkan saya bisa pernah alhamdulillah saya sampai 28 hari tanpa siram sama sekali. Pucuk daun gugur semua, pucuk hampir mati. Saya juga was-was kalau pangkas buah apa enggak atau bahkan mati gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah pemangkasan 28 hari pemangkasan dengan di 25 hari itu, pada usia 25 hari pemangkasan saya udah masuk ajno, masuk pupuk generatif lagi, kasih waktu 3 hari saya eksekusi. Alhamdulillah si batang masih keluar air, dan itu berarti menandakan si pohon masih sehat, akar masih support. Tapi ketika pangkas seret dengan keluar air itu agak tegang juga ya, kalau hampir mati gitu ya, sama resiko matinya lebih tinggi gitu. Nah itu dia. Tapi ketika kita mencari maksimal, kita juga harus mengambil resiko. Ya itu berbalik lurus lah, kalau kita mencari maksimal kita harus menerima resiko. Saya kembali ya. Pengurus desa ini memang baik hati yang saya. Setelah pemangkasan biasanya banyak yang bertanya, atau pengalaman saya yang bertanya ke saya itu pupuk apa yang diberikan pasca pemangkasan sampai itu buah matang dengan saya panen gitu. Dan saya juga bukan
hal itu. Dan alhamdulillah saya selalu konsultasi sama Om Mikul, Om Tano, sama yang lain. Juga saya sering melihat penyuluhan pertanian di YouTube. Itu saya sangat rekomendasikan sekali itu untuk YouTuber belajar bukan di penyuluhan pertanian lapangan PPL. Di search aja itu sangat bagus. Saya belajar banyak di situ. Masalah untuk N itu apa, P itu apa, K itu apa. Insya Allah lah kalau saya udah tahu untuk N itu apa, P itu apa, K itu apa, kita tanpa menghitung rumus atau terpaku rumus, ketika ngelihat daun aja kita udah bisa menebak pohon kita kurang unsur apa nih, apakah E-nya kurang atau P-nya yang kurang atau K-nya yang kurang. Catatannya kita harus tahu manfaat dari semua unsur itu, termasuk unsur mikro atau biasanya yang namanya TE. Karena TE itu gabungan dari semua unsur mikro ya. Kembali ke masalah pemupukan pasca pemangkasan. Biasanya di usia 7-14 hari setelah pemangkasan diberi MKP dengan setengah dosis dari biasanya atau dari dosis sebelum pemangkasan. 7-14 hari MKP dengan dosis setengah dari biasanya. Dan di 30-50 HSP hari setelah pemangkasan atau di fase berry set gitu kan, kasih kayak 3 putih, boron sama magnesium sulfat. Itu boron itu sangat berperan penting dalam berry ya. Terus di 60-100 hari ini yang agak riskan di masalah buah crack ya. Atau kalau bahannya masalah sebenarnya pecah bening karena kelebihan air bisa, tapi yang paling kunci utama di unsur K untuk dan untuk rekomendasi pupuknya saya sebut aja mereknya ya, yang rekomendasi itu Merokesok untuk menjaga beri supaya tidak crack ya. Sejauh ini saya terlalu banyak ngomong. Apakah ada pertanyaan? Atau langsung praktek aja? Oh iya, di sini ini adalah pohon jenis Jupiter ya, yang menurut saya kurang vigor atau kurang sehat dilihat dari tunas yang tumbuh setelah pangkas di atas. Nah, sini contohnya beri kecil nih. Kalau dia ada beri di sini kecil banget. Nah, sama tersier lurus. Ini sebenarnya kalau yang nanti lihat daun doang, oh ini pohon subur. Cuma kalau dilihat dari tersier yang tumbuh, ini kurang sehat. Maka ini kalau saya pribadi atau saya akan eksekusi ini fondasi kuning. Pembentukan lanjut lagi ya. Sebenarnya jangan lakukan pemangkasan kalau semuanya pohon masih sehat. Karena ini belum sehat karena untuk praktek aja ya sebagai sampel. Tumbal. Bahasa kejamnya tumbal gitu ya. Nah, akan dilakukan biasanya untuk pemangkasan pembentukan lanjut ya. Itu diusahakan di 1 atau 2 tunas atau mungkin 3. Tujuannya itu untuk melihat, biasanya kalau ini kan tumbuhnya 2 atau 3 tunas yang tumbuh, itu biar kita bisa nyortir mana yang terbaik.
istilahnya kumbang kita ada 2. Tambah. Ada yang mau mencoba praktek ke depan? Ayo, praktek. Biar kita arahkan ya. Biar nyari sensasi aja ya. Langsung di lapangan. Boleh, Mbak Ana, mungkin mau nyoba ke depan? Ibu, Bapak, silakan Mbak. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Indra ya. Indra. Saya jelaskan dulu bunyi untuk KP itu berapa lantai tunas, 1, 2, 3, 4 dijelaskan dulu. Tekniknya seperti apa? Ya, saya ulang ya. Untuk pemangkasan fondasi tuning itu saya biasa lakukan di 2 mana tunas. Kalau mau amannya lagi di 3 mana tunas gitu ya. Nah, biar kita bisa memprediksi lebih banyak lagi tuh ya. Kalau penyelidikannya kan 3 opsi lebih bagus daripada 2 opsi. Nah, di sini kita bisa lihat sampai sini terus Om berapa tunas? Sama. Iya. Terus bawah? Iya. Iya. Ini 2. Dan di sini ada 3. Iya. Ini dari sini ke sini itu sebenarnya ada 3 mata tunas. Jadi makanan yang kita akan lakukan di sebelah sini, sebelah sini, sama di sini, ya. 1, 2, 3, ya. Masih ada di situ walaupun nampak nggak terlihat, tapi sebenarnya satu sekali tunas. Nah, ini di sebelah sini. 1, 2, 3. Iya. Ini pangkas keluar bibit. Sebetulnya kalau posisi bapak versi saudara, makanya saya buat tadi ini bilang harus efek, karena walaupun kita paksakan pemangkasan buah lagi, saya yakin buahnya akan sama seperti itu, kecil-kecil. Boleh. Jangan lupa bismillah sama sholawat dulu ya Om ya. Iya. Kalau saya bunyinya gitu, bismillah sama sholawat. ini dipangkas keluar bibit ya. Betul. Kalau saya pangkas pasti keluar bibit. 1, 2, 3. Iya. Ini di atasnya. Iya betul. Berapa senti? Agak atasan. Nah, untuk ini pemangkasan biasanya terus apa miring itu katanya ya untuk teori doang, mungkin satu atau tidaknya bisa membuktikan secara ilmiah, tapi teori bilang miring lebih bagus daripada lurus, karena kalau miring halusnya cepat tutup. Lanjut. Apa? Ini mau saya buat lagu masuk ya. Tunggal. Iya. Ini usia pohon berapa nih Om? Usia pohon 8 bulan ya? Ada? Kalau dari track recordnya sih ini udah 2 kali pembuahan ya, 1 2 bisa 6 sampai 8 bulan pohon ini. Lagi. 1, 2, 3. Iya. Sambil operasi saya gitu. Iya, silakan. Ada yang mau nyoba kan tuh? Ada lagi yang mau nyoba? Ayo, silakan. Ayo. Penawar. Ibu-ibu biasanya sayang. Sayang mangkat. Kamu nawar. Pak, ayo nyoba. Ayo, Ibu. Siapa tahu keluar lagi. Ayo. Ya. Ayo ibu. Ayo. Silakan yang mau praktek langsung cobain. Ya, nyobain. Ayo. Kapan lagi?
Ayo, biar lebih yakin kalau praktek lebih yakin. Ya, Mas. Benar nggak nih Om? Sini Om. Ayo, Tiga, ayo, tiga. ayo, Bu. Satu. Biasa Dua. Ibu-ibu Satu, kan? eman-eman katanya. Om satu ya. Sini ya? Sini ya? Bagi peserta yang ingin kopi, silakan bikin sendiri di belakang. Itu ada original. Ayo maju, maju. Yang mau belajar mangkas, Sini aja Bu, sini nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak Awas, gini. iya. Aduh, sabar. Ini dua. Nah, kalau begini gimana nih? Lagi. ya siapa lagi ya? Ayo, dari peserta ya Pak Munawar sudah Ayo, berdiri. Pak Munawar, ayo. Silakan Bapak. Biasa di rumahnya suka eman-eman katanya. Potong aja Oh, di Pak. sini Nggak bebas. apa-apa, nggak ada yang ngomelin. Kalau sini bebas, Pak. Mau jong mau apa bebas kalau di sini. Kalau di rumah kan sayang. Yang mana? Ini tinggal satu lagi nih. Itu yang sana. Oh, ini Pak Ujung. Paling ujung sisain satu langsung aja Pak. Sama satu. Iya, yang Satu depan. satu. Nah, itu situ. Iya. Oke. Satu lagi. Ah, ini main. Jangan main asal diambil ya. Nggak usah udah. Kalau ini enggak, aku mau nanya Pak. Ini bisa dijadikan dua nggak? Bisa. Bisa. Satu di sini, satu di sini. Ini Pak Kemang saja kalian. Ayo, Pak. Ayo Pak, makan Pak. Lanjut. Oh iya, Di mana sini? di sini aja. Oh, tengah-tengah. Oke. Mantap. Bisa Allah, jadi bibit. Ngeludi lagi balik. Saya lanjut ya. Nah, ketika selesai pemangkasan, kita lihat di sini yang makanya saya bilang pohon kurang sehat terlihat dari pangkasannya ini kering. Memang kering di sini ada dua unsur karena ini belum disiram sama atau akarnya kurang bagus gitu ya. Sebenarnya bagusnya itu disiram dulu, baru dipangkas ini. Ini harusnya keluar ini ya, air ya. Keluar air. Kalau yang pohon sehat akar bagus. Lanjut ya. Nah, saya juga menyarankan untuk setelah pemangkasan dilakukan penyemprotan ya. Penyemprotan di bekas potongan-potongan ini ya. Dan kalau seandainya pemangkas pembuahan, biasanya kita akan melakukan pengarahan juga ya, pengarahan di bawah, di atas tunas. Biasanya di sini satu sudah dipotong, yang kedua juga yang tumbukan, yang ditumbukan di sini digerak di depannya. Di sini digerak, jangan dengan minimal atau maksimal 1 mili, pakai gesit, gampangnya mah ya. Strap itu di satu serpihan lah dari mata tunas, sama disemprot fungsida juga ya. Diusahakan setiap habis melakukan pemotongan, si bekas potongan itu disemprot fungsida supaya tidak ada jamur yang tumbuh di situ ya. Fungsi sayatannya itu sebenarnya mah untuk menahan nutrisi ya. Dan setelah pemangkasan, sebelum pemangkasan penyiraman, habis pemangkasan pelan-pelan penyemprotan gitu. Terus dilanjutkan sama pemupukan yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, ada pertanyaan lain?
untuk pembukaan generatif ya, minimalnya 4 kali. Nah, minimal aja ya. Maksimal 8 atau 10 kali 15. Jadi ketika habis EP nih, ini kan berarti EP kan bukan pembuahan kan, kita kasih untuk generatif 1 bulan aja. 1 bulan udah tumbuh, kita langsung masuk ke generatif aja. Dan kalau mau hitung bulan boleh, mau lihat ciri-ciri batang boleh. Kalau mau hitung bulan itu biasanya 4 bulan, dari potong sampai ke potong pembuahan itu 4 bulan kalau mau parameternya bulan ya atau waktu. Tapi kalau seandainya mau parameternya tersier yang tadi saya sebutkan, ukuran minimal pensil dan warna mulai mengayu. Ini kan belum dari kayu banget ya, tapi udah berwarna. Batang seperti ini yang idealnya untuk pembuahan. Kalau untuk pemangkasan pembuahan ada lagi? Umpama yang tadi saya contoh di arah leluhur saya ya, dilakukan pemangkasan itu kan di 28 hari setelah tes air. Ketika di usia 25 hari pas tes air, saya udah siram jenuh. Itu kasih jeda 2 hari, di hari ke-28 saya siram pupuk, baru pemangkasan. Gitu. Enggak. Jadi kan sebenarnya masih pupuk ini kan lebih ke untuk daya dobraknya aja. Untuk masalah persiapan atau pematangan nutrisi itu udah dilakukan sebelum tes air. Untuk masalah pemangkasan ya, biasanya kita ada spur atau pendek, sedang, sama panjang gitu kan. Nah, ketika si pohon ini apa ini pohon sehat ya, pohon sehat yang melakukan kita pemangkasan pembuahan, di atas sudah tumbuh. Ketika kan kita eksobrik ya, usahakan kalau saya kan untuk ralis dibiasakan di eksobrik, jangan dibiarkan kemana-mana. Karena fungsi eksobrik itu dia untuk menahan nutrisi di batang tersebut. Jadi nutrisi itu nggak jor-joran terus ke atas, tapi dia lebih ke pematangan tersier. Jadi eksobrik kita lakukan lama, nutrisi tertutup di batang sama tersebut pemangkulan kita. Kalau seandainya habis eksobrik, biasanya kan tumbuh. Saya biasa lakukan dipiara di 2 daun atau 3 daun, potong, tumbuh lagi, 2 daun potong, ketika tumbuh lagi, potong lagi ke bawah lagi. Nah, usahakan tapi harus ada tunas air biar nggak pecah ya. Jangan salah kalau udah pecah nutrisi jebol. Nah, ketika melakukan eksobrik terus keluar bunga PHP, jangan langsung pakas gitu ya, karena nutrisi pembuahan itu posisi lagi di atas. Makanya fungsi stres air adalah untuk menurunkan nutrisi pembuahan dari atas ke bawah. Itu fungsi dari stres air. Lampunya sudah mulai berbentuk persinan. Ketika dia mulai itu, nah dokter sekeliling ini ada kira-kira kenapa? Nah yang kedua, masalah pembuahan tadi daun seperti yang tadi kan hijaunya bagus gitu. Perlu jaga apa? Itu kira-kira apa yang Terima kasih.
Untuk masalah daun ini, biasanya overdosis. Jadi kalau pengalaman saya, kalau seandainya overdosis pupuk biasanya di gejala di daun paling muda sama di mulai dari pinggir itu overdosis. Tapi kalau seandainya gosongnya di tengah dan itu sering terjadi setelah penyemprotan, itu biasanya ada dia indikasi jamur, tapi kita langsung hajar. Nggak apa-apa, nggak usah panik gitu kan. Kalau seandainya ada gosong, balik kita alhamdulillah. Jamur yang banyak tumbuh, ikut mati sama daun. Jadi nggak usah panik kalau masalah daun gosong di tengah ya. Setelah penyemprotan, tapi tiba-tiba nggak disemprot apa, gosong itu kita harus analisa ulang. Gitu ya. Ada nggak di sini? Ya, itu. Mungkin nutrisi yang sebelumnya belum maksimal dan ditambah lagi udah nutrisi yang baru, makanya dia baru kejadian atau mungkin ada beberapa faktor